Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru hebat semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan tentang materi AKM. Baik, pengimbasan AKM ini akan saya sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, pengantar program AKM, yang kedua, orientasi AKM, yang ketiga, konsep asesmen nasional, dan yang keempat, perbedaan AKM dan UN, yang kelima, asesmen literasi, dan yang keenam adalah asesmen numerasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengantar program AKM. Apa yang diukur pada AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Yang selanjutnya adalah literasi membaca. Adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu siswa. Kemudian kemampuan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan dan mengembangkan kapasitas individu siswa. Pertanyaannya, apakah AKM menggantikan UN? Ya, seperti yang kita ketahui, pada pembelajaran tahun 2020-2021 tahun ini tidak diadakan UN. Nah, apakah UN itu diganti dengan AKM? Jawabannya adalah AKM tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun AKM dapat menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, orientasi asesmen kompetensi minimum. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional dimulai dari adanya pada PISA akses meluas saat tingkatkan kualitas. Ya, pada PISA PISA 2018 dilakukan observasi yang hasilnya adanya perluasan akses pendidikan. Yang kita ketahui tahun 2000 akses pendidikan hanya 39%. Ya, penduduk usia 15 tahun yang bersekolah. Persentase ini meningkat menjadi 85% pada tahun 2018. Pada bagian yang biru, usia 15 tahun yang bersekolah. Bagian warna merah adalah usia 15 tahun yang tidak bersekolah. Kemudian untuk kompetensi membaca siswa Indonesia perlu ditingkatkan.
7 dari 10 siswa usia 15 tahun tingkat literasi membacanya masih di bawah kompetensi minimal. Mereka hanya mampu mengidentifikasi informasi rutin dari bacaan pendek serta prosedur sederhana. Kemudian ada disparisa mutu hasil Provinsi DKI dan DIY. Dari hasil tersebut, kedua provinsi tersebut 35 poin lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di ASEAN, negara ASEAN lainnya. Hal ini mengindikasi terjadinya kesenjangan di negara ASEAN. Oke, dari sini sehingga kita harus meningkatkan literasi membaca pada siswa. Nah, dari asesmen nasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan. Dari asesmen kompetensi minimum ini nanti akan diambil nilai dari literasi dan numerasi. Literasi itu dapat meningkatkan sistem membaca anak, dapat meningkatkan minat membaca pada anak, pada siswa ya. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Kita lihat kompetensi siswa. Kompetensi siswa itu dilihat dari kecakapan hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional. Asesmen nasional ini berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kita lihat kecakapan hidup di abad 21. Semakin modern, semakin maju ya, kecakapan belajar dan berinovasi. Jadi belajarnya tidak monoton, tapi terus berinovasi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kecakapan menggunakan teknologi informasi. Semakin pesat perkembangan informasi, teknologi informasi dan teknologi informasi. Kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi siswa dipersiapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan hidup di abad 21. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang berkebinekaan global, menyukai sikap bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan yang paling utama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, kita diharapkan dapat siswa-siswa kita menjadi pelajar Pancasila ya. Kemudian yang ketiga, konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional itu adalah penilaian mutu sekolah atau madrasah atau program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dasar penilaian mutu sekolah diperoleh dari satu, hasil belajar siswa, itu yang mendasar ya. Kemudian ada kualitas proses pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Hasil belajar siswa dapat kita peroleh dari kegiatan literasi membaca. Jadi seperti membaca teks, membaca berita atau membaca yang lain. Kemudian ada numerasi, itu seperti pelajaran matematika. Kemudian ada penilaian karakter siswa kita nilai juga ya, seperti sikap jujur, sopan santun, dan peduli terhadap lingkungan. Kita lihat instrumen asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Fungsi dari instrumen asesmen nasional ini yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Fungsinya adalah untuk
mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian untuk survei karakter, berfungsi untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian ada survei lingkungan belajar, berfungsi untuk mengukur berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dari asesmen nasional sendiri adalah menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Kemudian menunjukkan apa yang menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif guna mencapai tujuan tersebut. Manfaat asesmen nasional sendiri adalah sebagai potret kualitas pembelajaran. Kemudian sebagai umpan balik kualitas pembelajaran dan sebagai dasar penyusun program peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional, di antaranya yang pertama dari tujuan pelaksanaannya. Untuk asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kalau kriteria pembanding dari jenjang penilaian yang dinilai dari asesmen nasional adalah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan di ujian nasional hanya SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Untuk level kelasnya, asesmen nasional adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Misal kelas 6 untuk SD, kelas 3 untuk SMP, kelas 9 untuk SMP, dan kelas 12 untuk SMA. Subjek siswanya untuk asesmen nasional dipilih secara survei, artinya siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional secara sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Untuk model soalnya, asesmen nasional berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat, dan uraian. Kemudian untuk ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk pelajaran matematika di tingkat SMA atau SMK. Metode penilaiannya, asesmen nasional menggunakan komputer atau MSAT, sedangkan ujian nasional menggunakan komputer basis tes dan paper based test atau PBT. Nah, komponen AKM sendiri itu terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Dari literasi membaca dan numerasi ada 3 penilaian. Yang pertama dari bagian konten. Konten ini untuk literasi membaca yang dinilai adalah teks, informasi, dan sastra. Sedangkan numerasi materinya adalah aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Untuk proses kognitifnya, di bagian literasi adalah menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Untuk numerasinya berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteks, literasi membaca dan numerasi sama. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kita masuk ke asesmen literasi. Pengertian literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
atau dihargai oleh individu. Pembaca dapat membangun makna dari teks dalam berbagai bentuk. Mereka membaca untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi untuk berpartisipasi dalam masyarakat sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Literasi membaca ini tadi terdiri dari konten, bahasa, dan penyajian. Kita lihat komponen AKM literasi membaca. Yang pertama adalah konten. Kontennya tadi berisi teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian ada teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Untuk proses kognitifnya, siswa diharapkan dapat menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi, evaluasi, dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengkaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk konteksnya secara personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Kemudian ada saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Yang selanjutnya adalah asesmen numerasi. Asesmen numerasi ini yang diukur adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Apa itu numerasi? Numerasi ternyata tidak sama persis dengan matematika. Definisinya yang pertama, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian secara makna, kemampuan menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada urgensinya, membantu peserta didik mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata, sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia bertanggung jawab yang mampu bernalar dan berpikir logis. Ya. Kita lihat komponen AKM numerasi. Yang pertama adalah konten. Konten pada AKM numerasi itu meliputi bilangan. Bilangan itu meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, seperti bilangan cacat, bulat, pecahan, dan desimal. Kemudian yang kedua ada pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang selanjutnya, data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang terakhir adalah aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Yang selanjutnya pada proses kognitif diharapkan ada bagian pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Di bagian penerapannya, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, serta penalaran yang bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Yang selanjutnya konteks secara personal berkaitan dengan kepentingan diri sendiri secara pribadi.
Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan kemasyarakatan. Kemudian ada yang terakhir adalah berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Demikian pengimbasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.